Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semua, pencinta kitab berbahasa Arab dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Tetap semangat, kita lanjutkan belajar membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, halaman 143. Pasal tentang ijarah. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahat ijaratuh. Dan bermula setiap ma yang mungkinlah oleh mendapatkan manfaat dengannya ma, bersama kekal innya ma, bersama kekal bendanya ma. Sahat niscaya sahlah oleh menyewakannya ma. Jadi ini pembahasan tentang ijarah. Arti ijarah bahasa Indonesianya menyewakan, membuat satu akad terhadap satu manfaat yang sudah ketahuan dengan bayaran yang ketahuan juga. Nah itu. Bermula setiap ma yang mungkinlah oleh mendapatkan manfaat dengannya ma. Barang yang mungkin diambil manfaat, motor. Manfaat motor bisa digunakan untuk berjalan sampai ke suatu tempat bersama tetap innya ma. Motor dipakai dan motornya tetap, tapi manfaatnya didapat. Salah oleh menyewakannya mah. Nah, itu. Setiap benda yang ketika diambil manfaatnya, bendanya nggak rusak, sah disewakan. Dan manfaat yang dimaksud yaitu manfaat yang halal, bukan manfaat yang haram. Kita punya sepeda, kita sewakan, manfaatnya kan ketahuan nih. Kita sewakan sepeda, sepedanya tetap sah. Jadi kebalikannya, benda-benda yang bila digunakan bendanya hilang, nggak boleh disewakan. Lilin, nggak boleh kita menyewakan lilin. Kenapa? Karena begitu digunakan lilinnya akan habis. Nah, itu contohnya. Kapan boleh? Apa syarat menyewa itu boleh? Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amraini. Bila ditakdirkan, diukurkan akan manfaatnya ma dengan salah satu dari dua perkara. Yang mana salah satu dua perkara? Bimuddatin dengan masa, au amalin atau dengan pekerjaan. Ini maksudnya begini. Jadi sewa menyewa itu boleh, tentunya harus ada syaratnya, ada ijabnya, ada kabulnya. Ada syaratnya nanti yang menyewakan harus rajin, enggak terpaksa, itu udah maklum kah? Begitu juga yang menyewakan. Kemudian tambah syaratnya bila diukurkan akan manfaatnya ma dengan salah satu dua perkara dengan masa atau amal. Nah, contoh tadi menyewakan sepeda. Jadi kita sebutkan, saya menyewakan sepeda kepadamu sebulan dengan bayaran 100.000. Boleh. Jadi ada masanya. Saya menyewakan sepeda kepadamu sebulan 100.000. Atau dengan amal juga boleh. Saya menyewakan sepeda kepadamu untuk engkau gunakan berangkat dari Bantar Gebang sampai Bekasi. Jadi diukur dengan amal, pekerjaan. Yaitu saya sewakan sepeda kepadamu untuk digunakan berangkat dari Bantar Gebang sampai ke Bekasi. Boleh. Jadi maklum dengan masa atau dengan amal. Itu maksudnya. Wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrah. Dan bermula itlaknya ijarah itu menghendaki ia akan segera upah. Jadi maksud itlaknya ijarah tidak menyebutkan bayarannya. Bermula itlaknya ijarah. Itlaknya ijarah maksudnya begini, saya menyewakan sepeda kepadamu sebulan. Sudah. Itu menghendaki ia akan segera bayar upah. Berarti ongkosnya harus dibayar langsung karena nggak disebutkan. Kalau disebutkan beda. Saya menyewakan sepeda ini kepadamu sebulan. Dan dia nggak menyebut.
Begini maksudnya. Saya menyewakan sepeda ini kepadamu 100.000. Udah gitu doang. Nggak disebut bayar tunai sekarang atau bayar besok. Ya, ketika nggak disebut, berarti harus segera. Begitu dia mengabulkan, oke saya terima. Langsung harus bayar. Sama kayak jual beli. Ketika itlak berarti nggak dikait, berarti langsung bayar. Kita ambil barang orang langsung bayar. Illa ayushtarata ta'jil. Kecuali bahwa disyaratkan akan tempo. Kalau disyaratkan tempo dalam akad berarti jadi tempo. Nah, saya menyewakan sepeda ini kepadamu sebulan dengan bayaran 100.000, bayarnya di tanggal sekian. Nah, berarti sesuai dengan yang disebutkan. Ketika tidak disebutkan itu menghendaki ia harus segera dibayar upahnya. Jadi ujrah ini upah sewa. Bayaran sewa. Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidaini, dan tidak batallah oleh ijarah dengan kematian salah satu dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad di sini maksudnya si mu'jir dan si mustajir. Kita menyewakan rumah ke seseorang. Seseorang menerima sewanya. Kemudian yang punya rumah meninggal, tetap enggak batal. Yang punya rumah meninggal jadi berpindah ke warisnya. Atau yang menyewa meninggal, nggak apa-apa, manfaatnya bisa ditempati oleh waris dia, anak dia atau siapa. Jadi nggak batal. Itu maksudnya tidak batal oleh ijarah dengan sebab meninggal salah satu dua orang yang berakad. Wa tabtulu bitalafil ainil mustajarah, dan batal ianya ijarah dengan hilang benda yang disewakan. Nah, tadi di awal kita menyewakan sepeda. Menyewakan sepeda. Kemudian sepedanya rusak. Nah, talaf ini rusak. Jadi batal. Saya menyewakan sepeda kepadamu sebulan dengan bayaran 100.000. Baru 15 hari digunakan, sepedanya rusak, nggak bisa digunakan lagi. Nah, ini batal. Ijarahnya batal. Batal bukan ke belakang, ke depan batal. 15 hari ke depan, karena sebulan, katakanlah sebulan 30 hari, baru digunakan 15 hari, udah rusak. Jadi batal ke depannya. Yang ke belakang nggak batal. Artinya yang sudah digunakan 15 hari tetap harus dibayar. Berarti bayarnya separuh. Kalau tadi saya menyewakan kepadamu sepeda sebulan, kemudian 15 hari rusak dengan bayaran 100.000, berarti jadi bayarannya 50.000 gitu. Tetap dihitung biar tidak merugikan yang punya sepeda. Itu maksudnya batal ianya ijarah dengan rusak benda yang disewakan. Jadi batal ke depan bukan ke belakang. Wala dhamana 'alal ajir illa bi'udwan, dan tidak ada bayaran di atas orang yang menyewa kecuali dengan udwan. Udwan muta'addi, sengaja. Maksudnya begini, tangan orang yang menyewa itu dianggap tangan amanah. Ketika dia menyewa sepeda, jadi sepeda itu dalam tangannya sebagai amanah, dia harus menjaga dengan baik. Ketika terjadi kerusakan dengan sebab digunakan, tidak perlu dibayar. Kecuali kalau rusaknya dengan kesengajaannya, seperti naruh sembarangan, bukan parkir di tempat parkir, kemudian hilang. Nah, itu dia harus menanggungnya. Nah, tapi semasa rusak karena penggunaan yang normal, orang yang menyewa tidak perlu membayarnya. Kemudian, nomor 3 kita lihat dalil ijarah. Apa dalil ijarah? Dalil ijarah ini ada dalilnya. Hadis nomor 3 ya. Dalla ala masyru'iyatiha, menunjukkan kepada disyariatkannya ijarah, ayatun oleh beberapa ayat. Minha, sebahagian darinya ayat qaulullahi ta'ala, firman Allah, fa in arda'na lakum, maka jika menyusui oleh mereka untukmu. Ada mereka perempuan menyusui untukmu, menyusui anak-anakmu, fa'atuhunna, maka berikan olehmu akan mereka ujurahunna, akan upah-upah mereka. Jadi ada upah, ujur. Wa hadis, nah, hadis datang pada ayat dan menunjukkan kepada disyariatkannya ijarah oleh beberapa hadis. Minha, sebahagian darinya hadis marawahul Bukhari, hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, berkatalah Allah Ta'ala, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah, bermula saya itu musuh mereka pada hari kiamat. Ada 3 orang yang akan menjadi musuh saya hari kiamat, kata Allah dalam hadis qudsi. Rajulun a'tabi summa ghadara, seorang laki-laki yang memberi ia denganku. Seseorang laki-laki yang memberi ia denganku, maksudnya berjanji ia denganku. Summa ghadara, kemudian menipu ia.
Kita berjanji kepada Allah semacam bernazar untuk menolong seseorang, kemudian enggak terjadi. Rajulun ba'a hurran fa'akala samana. Seorang laki-laki yang menjual ia akan orang merdeka, kemudian memakan ia akan harganya. Kita jual beli orang. Trafficking apa sekarang namanya? Jual anak-anak. Dosa. Rajulun istajara ajiran, seorang laki-laki yang menyewa ia akan seseorang pekerja. Fastaufa minhu, maka mengambil manfaat ia darinya. Kita mempekerjakan seseorang, menyewa tenaganya, sesudah kita mengambil manfaatnya, walam yu'tihi ajrah, dan tidak memberikan ia akan upahnya, tidak diberi upahnya. Nah, itu orang yang akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. A'tabi dalam hadis, A'tabi artinya ahada billahi ta'ala, berjanji ia dengan Allah ta'ala. Fastaufa minhu, mendapatkan manfaat ia darinya, maksudnya al-amalul ladzi, amal pekerjaan yang menyewa ia akannya seseorang alaihi, di atasnya pekerjaan. Nah, kemudian telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata ianya Ibnu Abbas, ihtajama, berbekamlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atal hajjama ajrah, memberikan ia Nabi akan tukang bekam akan upahnya. Jadi Nabi berbekam itu maksudnya menyewa tenaga tukang bekam untuk membekam. Semacam menyewa. Jadi ketika menyuruh seseorang untuk membekam Nabi, itu maksudnya Nabi menyewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan bekam. Nabi membayarnya. Walau alima, jikalau mengetahui ya Nabi akan makruh maksudnya akan haram. Makruh maksudnya haram. Jikalau mengetahui ya Nabi akan haram, niscaya tidak akan memberikan ya Nabi akannya upah. Jadi karahiyah, maksudnya karahiyah limisli hadzal amal, akan makruh bagi misil ini amal, atau akan makruh mengambil upah di atasnya amal. Wal muradu bil kirahuna al hirmah, yang dimaksud dengan makruh di sini yaitu haram. Seandainya Nabi mengetahui akan makruh pekerjaan berbekam atau makruh mengambil upah atas berbekam, Nabi nggak mungkin membayarnya. Tapi ini Nabi membayarnya, menunjukkan berbekam boleh, artinya nggak haram walaupun memang makruh. Nah, jadi wal murad yang dimaksud dengan kirahah di sini haram. Wa illa, jika bukan yang dimaksud haram, fahadal amal minas sonai'il makruha, maka bermula ini amal itu bahagian dari pekerjaan yang dimakruhkan. Karena ada beberapa pekerjaan yang dimakruhkan, berbekam, jadi tukang jagal kah? Tukang potong-potong hewan. Nah, kalau kata ulama para tasawuf, mengeraskan hati, sering melihat darah. Itu antara lain sepintas tentang ijarah. Yang haram nggak boleh, kayak alat musik misalkan, nggak boleh disewakan. Nah, karena manfaat yang haram, kecuali alat musik yang dibolehkan, rubana dalam mazhab Syafi'i ya. Kita i'rab faslun, khabar mubtadanya mahdhuf takdirnya hadza, khabar marfu dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Wa isti'anah kullu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Mudhaf kullu ma isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Amkana fi'il madhi mabni di atas fathah. Intifa'u fa'il marfu tanda rafa' dhammah, bihi jar majrur muta'allaq dengan intifa'. Jadi amkanal intifa' jadi silat ma, hi kembali ke ma jadi aid. Bermula setiap ma yang mungkinlah oleh mendapatkan manfaat dengan nyama. Ya, manfaat bersama ma'a daraf mansub atas darfiyah tanda nasab fathah, mudhaf ma'a baqai mudhaf ilaih, mudhaf baqai aini mudhaf ilaih, mudhaf ainihi mudhaf ilaih. Jadi ma'a ini muta'allaq kepada intifa', mendapatkan manfaat dengan nyama, manfaat bersama tetap in nyama. Sahat fi'il madhi ta ta'nes, ijaratu fa'il sahat, fa'il marfu dan rafa' dhammah, mudhaf ijaratu hu dhamir muttasil mudhaf ilaih. Jadi jumlah fi'il fa'il khabar kullu. Bermula setiap ma yang mungkinlah oleh mendapatkan manfaat dengan nyama bersama tetap in nyama, itu sahlah oleh menyewakan nyama. Idza daraf mabni di atas sukun pada mahal nasab. Idza apabila ketika kudirat fi madhi bina majhul ta ta'anes manfaatu naib fa'il kudirat, naib fa'il marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf manfaatuhu isim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih, bi ahadi jar majrur muta'allaq kudirat,
Mudhaf ahadi amraini mudhaf ilaih. Apabila ditakdirkan akan manfaatnya sesuatu dengan apa ditakdirkan dengan salah satu dari dua perkara. Apa aja? Bimuddatin. Jadi bimuddatin jar majrur. Jar majrur. Bimuddatin jar majrur au amalin atau kepada muddatin. Kemudian bimuddatin ini kita badal kepada bi ahadi juga boleh ya. Dengan salah satu dua perkara. Yang mana salah satu? Bimuddah dengan masa atau dengan amal. Ya, nggak usah diirap semua. Ya udah, beginilah tentang ijarah. Sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.